masih di Flores Pak Agus. Sekarang lagi pulang kampung gitu ya, nggak ke Jakarta dulu. Beliau adalah dosen sekaligus asisten direktur juga terkait riset dan publikasi dari Research and Community Development Persada University of Indonesia Jakarta. Nah, Bapak Ibu semuanya, beliau aktif jadi dosen aktif, lalu juga ini kantor resminya, dan saat ini beliau gitu ya sudah banyak prestasi ataupun nilai-nilai akademik gitu ya, baik itu membuat paper, lalu juga membuat buku, banyak yang sudah beliau terima gitu ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, beliau juga mendapat penghargaan beasiswa dari Australian Development Scholarship. Nah, beliau lulusan dari University of Newcastle Scholarship. Nah, jadi sama-sama Inggris ya dengan Pak Dedi gitu ya, sama-sama dari lulusan bahasa Inggris. Nah, beliau ini publikasinya sudah banyak, oleh kuantitatif lalu juga kualitatif. Beliau ada, bisa dicari semua Bapak Ibu semuanya, Bandur A gitu ya, biasa Agustinus Bandur. Wah, ini banyak sekali paper-papernya Bapak Ibu semuanya yang sudah Pak Agus tools tentunya. Kebermanfaatannya sudah banyak ya Pak Agus. Oke Bapak Ibu semuanya, siap-siap tanpa memperpanjang waktu lagi, siapkan catatannya, siapkan juga note-nya gitu ya. Karena hari ini penting banget, lalu juga misalnya step-step dari yang Pak Agus kasih langsung tulis juga, karena tidak direkam gitu ya Bapak Ibu semuanya, rekaman ini tidak akan dikirimkan kepada Bapak Ibu semuanya secara luas. Oke, selanjutnya saya invite Pak Agustinus Bandur, PhD. Halo Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Baik, salam hormat Pak. Selamat malam baik. semua. Di sana bagaimana Pak? Hujan atau sini cerah? Hujan, sepanjang hari Hujan. tadi hujan. Ya. Tapi saat mulai reda. Baik, siap Pak Agus. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi. Kang Raffi, lupa Kang Raffi. Foto bersama dulu lupa. Oh, foto bersama belum. Baik, foto bersama dulu sebelum mulai. Silakan teman-teman panitia, harusnya D3 tadi saya malu lupa tadi kayaknya. Oke. Padahal udah pakai skrip tadi ya, jadi lupa. Ada Sheila. Silakan teman-teman nyalakan kamera sebentar ya Pak Agus ya. Kita foto dulu, kita abadikan, takutnya nanti selama berjalan juga lupa lagi untuk foto. Silakan Bapak Ibu semua, teman-teman akan TT seperti biasa ya kalau berkenan. NVivo 7 itu sudah bisa menganalisis teks saja, teks wawancara, audio, atau ya dalam bentuk teks. Lalu NVivo 8 itu diluncurkan tahun 2000, NVivo 8 ya, diluncurkan persis di akhir saya selesai studi tahun 2008. Nah, di 2008 itu dengan NVivo kita bisa menganalisis foto. Hanya bisa foto. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki observasi menggunakan teknik observasi, silakan bisa menganalisis NVivo ini dengan dengan menggunakan data-data tersebut. Lalu muncul NVivo 10 itu tahun 2012. NVivo 10 itu sudah bisa menganalisis data dari sosial media, masuk dari sosial media YouTube. Ya. Nah, lalu muncul ya NVivo 11 tahun 2016 ya, dan di NVivo 11 itu dibagi dua. Ada yang NVivo 11 Pro itu kurang lengkap karena tidak ada social network analysisnya. Oke. Dan ada NVivo 11 Plus yang sudah lengkap. Nah, kelebihannya untuk NVivo 11 Plus itu pada social network analysis. Itu analisis kualitatif biasanya banyak digunakan juga. Lalu tahun 2019 itu ada NVivo 12. Nah, bedanya di NVivo 12 ini sama juga NVivo 12 Plus dan Pro. Di NVivo 12 ini kita bisa mengintegrasikan SPSS. Jadi SPSS kalau datanya dalam bentuk SPSS, kita bisa mengintegrasikannya ke dalam NVivo untuk dianalisis dengan menggunakan NVivo khusus untuk statistik deskriptif, tetapi juga untuk cross case analysis. Nanti kita akan lihat bagaimana menggunakannya. Lalu tahun 2020 itu ada perubahan. Ya, nanti yang akan kita simulasikan ini NVivo 12, tetapi ini yang
terbaru tahun 2020. Nah, karena NVivo yang terbaru saat ini di tahun 2020, ketika QSR Internasional sudah ganti manajemen ke Amerika, sekarang sudah diganti namanya menjadi NVivo 20. Nah, jadi NVivo 20 dari NVivo 12 langsung NVivo 20. Nah, ini membingungkan bagi banyak orang, tapi sebenarnya kebetulan saya certified expert dan certified trainer, kami ada pertemuan bulanan. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari Amerika bahwa sesungguhnya NVivo 20 itu karena memang tahun 2020. Nah, di launching tahun 2020, manajemen yang baru, ya, jadi NVivo itu sampai tahun 2020 itu dikelola oleh QSR Internasional. Nah, itu dulu awalnya dari tahun 1983 oleh Profesor Christine, bahwa dia seorang antropolog, ya, menggunakan penelitian kualitatif tanpa software, dan suaminya membantu dengan menggunakan software ini. Nah, sudah berubah sekarang manajemennya, tidak lagi di Australia, tapi sekarang sudah di Amerika, sehingga NVivo 20 namanya. Nah, tapi sebenarnya nanti penamaan selanjutnya bukan NVivo 20 lagi, tetapi NVivo 14. Nah, itu membingungkan lagi. Oh, ini kok dari NVivo 20 kok kenapa NVivo 14? Tapi itu karena penggunaan nama saja. Tapi nah, kita lihat dulu terlebih dahulu mengapa NVivo atau kualitatif ini berkembang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, publikasi di Scopus ini hasil summary saya. Saya coba melihat bagaimana penelitian-penelitian yang sudah terindeks Scopus itu dari tahun 1910 sampai tahun 2021. Nah, menariknya bahwa kita semua mungkin aware bahwa penelitian kuantitatif ini memang stabil karena ada keputusan di Inggris tahun 1930 bahwa pengetahuan baru bisa disebut saintifik, baru bisa disebut ilmiah kalau bisa diangkakan. Kalau bisa diangkakan. Jadi semua ilmu sosial sampai tahun 1930 ya tidak bisa diakui kalau belum bisa diangkakan. Oleh karena itu banyak sekali keilmuan sosial perilaku, terutama kependidikan dan juga psikologi dan kepemimpinan, ya selalu mengangkakan, ya. Statistik, ya, korelasi Pearson itu tahun 1930-an, skala Likert juga tahun 1930-an. Nah, lalu perkembangannya stabil, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat kualitatif di sini, publikasinya memang, ya, baru mulai, ya mulai tahun 1940-an, ya, kita kenal mungkin Levin, ya, action research. Tetapi tidak diterima dalam konteks keilmuan karena tadi dianggap bahwa kalau tidak bisa diangkakan, itu dianggap naratif, subjektif, tidak valid, tidak reliable, gitu ya, subjektivitasnya tinggi. Nah, dan ini yang membuat tahun 83 itu ada pertentangan, ada puncak, suatu puncak itu pertentangan antara konstruktivis dengan post-positivism. Ya, tahun 90-an sebenarnya, ya, sehingga banyak sekali kesalahpahaman orang. Oh, kuantitatif itu numerik, kualitatif naratif, kuantitatif itu subjektif dan lain-lain. Jadi kuantitatif berdasarkan teori, kualitatif teori free begitu. Nah, kenapa pertanyaannya dari tahun 2002 ini atau 2003 ini perkembangan kualitatifnya memuncak, ya, dan sangat dramatik. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Nah, menurut saya ada dua hal. Ada software yang membantu peneliti kualitatif. Lalu yang kedua juga ada keputusan politik dalam dunia penelitian. Ketika George Bush tahun 2002 mengatakan bahwa semua penelitian yang didanai Amerika harus ada kualitatifnya, ya, sehingga orang mulai meninggalkan monomethod. Sehingga mulai tahun 2002 itu sudah banyak jurnal kualitatif, dan juga saya merasakan mengapa
perguruan tinggi negeri top di Indonesia mengundang saya training 3 hari dosen-dosen itu karena memang dana-dana riset dari luar negeri mensyaratkan harus ada in vivo-nya. Saya beberapa kali saya ke UGM, saya melihat ya memang dari sponsor yang mengundang dari Jepang, dari Amerika sendiri datang langsung karena mereka mengharapkan. Jadi memang untuk in vivo ini kalau mau lengkap itu memang perlu 3 hari kalau memang kita punya research project. Bayangkan kalau Bapak Ibu riset kualitatif di 500 kota di Indonesia. Itu kalau tanpa software itu memang oke. Jadi itu juga di kampus-kampus lain. Dan menariknya memang saya membimbing beberapa mahasiswa S3 di Malaysia, juga satu di China, karena memang mereka juga mulai dengan in vivo tetapi dalam konteks-konteks ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu gap penelitiannya. Nah, saya memang pragmatisme, filosofi risetnya pragmatisme, sehingga memang selalu menggunakan desain kuanti dan kuali. Tetapi memang persoalannya mulai tahun 2004 itu stabil, tetapi baru mulai tahun 2017-2018 itu sudah banyak sekali riset-riset mixed methods, dan saya bergabung di asosiasi peneliti mixed method. Di sana ada Profesor Creswell, Profesor Mertens, dan itu memang asosiasi yang paling murah yang saya tahu, karena bayar $5 setahun. Jadi itu asosiasi penelitian mixed methods, dan memang ada jurnal-jurnal mixed methods ya, dalam asosiasi itu. Jadi dalam konteks ini itu yang penting. Nah, pertama kita lihat nanti bagaimana mengintegrasikan SPSS itu dengan in vivo untuk tujuan penelitian atau publikasi paper bibliometrik paper. Nah, contoh kita langsung lihat ya. Nah, nanti bagaimana dalam konteks mixed methods ya. Ini pengantar sedikit, hanya pengantar mixed method. Kalau nanti pasca diskusi mungkin kita akan lebih mendalami. Jadi ada 2 pendekatan. Apakah penelitian kuanti dan kuali itu bisa digabungkan dalam single study. Nah, kalau kita mengikuti profesor-profesor yang mengambil pandangan dikotomi, ya menurut itu cukup berkembang itu, terutama dari New Zealand, profesor-profesor, tapi dari Amerika itu lebih ke continuum approach. Mereka mengatakan, bisa, sungguh bisa continuum approach, bisa, ya. Karena apa? Ya, menurut mereka, mengapa menggunakan penelitian mixed methods itu karena ini banyak. Nah, di paper-paper kualitatif ini selalu mereka katakan ada kelemahan dalam penelitian ini. Tidak bisa digeneralisir. Nah, sehingga penelitian selanjutnya perlu diuji dengan statistik. Demikian juga kalau penelitiannya kuantitatif, biasanya ada defisiensi metode. Nah, sehingga ini yang harus disampaikan di latar belakang penelitian atau juga di introduction sebuah paper. Nah, dicantumkan. Lalu tentu ada deeper perceptions, ya, persepsi kita akan semakin mendalam ketika kita punya data survei dan juga dengan kualitatif. Lalu tidak hanya testing teoris, tetapi juga creating teoris. Jadi ini penting. Nah, dari beberapa hal itu bisa kita mengeksplorasi interrelationships-nya. Ya. Dalam kualitatif itu ada asosiatif relationship, ada one way relationship, ya, tetapi juga ada hubungan symmetrical. Nanti kita akan lihat di contoh paper. Nah, dengan demikian kita bisa menghasilkan suatu pemahaman yang lebih mendalam. Ada causal mechanism, ya, di situ kita bisa lihat. Nah, sampai tahun 2012, ya, ini disampaikan oleh Prof. Jose Aros-Azorin. Ya, Prof. Jose ini cukup banyak membuat paper-paper systematic literature review, dan dia sampaikan bahwa
paling banyak memang yang sequential mixed methods. Jadi lebih banyak ke exploratory mixed methods. Dari quali dulu, baru quanti. Tapi menurut Prof. Christina, dia sampaikan tidak. Ya, ini sequential tetap explanatory. Ya, yang banyak. Ya, tahun 2017. Karena mereka juga dalam konteks manajemen, terutama strategic management, mereka menganalisis metode penelitian yang ada di studi-studi tersebut. Nah, apapun sesungguhnya Bapak Ibu, menurut saya ini pilihan sebenarnya. Ya, saya sendiri kurang tertarik dengan exploratory atau explanatory, karena selalu kuanti dulu atau kualitatif dulu, ya. Jadi sequential. Saya lebih senang ke parallel mixed methods, concurrent mixed methods. Nah, dalam paper-paper ini saya menggunakan dengan pendekatan mixed methods, tetapi concurrent, sambil wawancara, sambil kualitatif, sambil kita sebarkan kuesioner. Nah, sehingga kita bisa lihat. Nah, di paper yang pertama ini kita saya bisa sharing ya bagaimana menggunakan saya bawa ke bawah dulu, oke. Saya stop share. Ini paper ini misalnya ya. Di sini dalam ini salah satu area topik, ada salah satu riset yang saya ambil ya tahun 2012 waktu saya publish ini, bahwa pendekatannya itu lebih kepada pendekatan kuanti dan kuali, sehingga di sini dijelaskan dengan baik. Namun ini ada sedikit catatan, ya, ada sedikit catatan yang penting di methods. Oke. Ada profesor-profesor kualitatif, termasuk pembimbing saya juga dulu, maksud saya dosen metodologi, bahwa memang penting untuk kita pahami bahwa kita bisa menggunakan mixed methods, tapi bisa juga tanpa mixed methods. Tapi penting. Nah, dalam paper ini, saya mengikuti sebenarnya Profesor Maxwell. Nah, Profesor Maxwell ini ditantang habis-habisan oleh Profesor Mertens. Kalau Bapak Ibu baca perdebatan mereka terakhir ya, mengenai triangulasi, bahwa dua profesor yang tadi yang saya tunjukkan fotonya dan juga Profesor Mertens itu melihat bahwa triangulasi itu harus dikeluarkan dari mixed methods. Nah, karena ini sebenarnya konsep yang untuk kuali. Tetapi Profesor Maxwell katakan itu harus tetap dipertahankan. Tetapi bukan itu isunya di sini. Nah, ini dalam paper ini saya menggunakan SPSS waktu itu ya. Ini dulu tesis S2 sebenarnya. Lalu waktu itu pakai in vivo. Jadi untuk yang in vivo saya tidak tampilkan di sini dulu, karena dulu ya sudah 10 tahun lalu, karena memang banyak yang kuantinya saya tampilkan. Tapi yang kuali ini saya integrasikan. Jadi hasil data kuantitatif ini diintegrasikan langsung dengan kualitatif. Sehingga penjelasannya, kalau kita lihat ya, saya jelaskan hasil statistiknya, ya, lalu langsung dengan kutipan-kutipan kualitatifnya. Nah, ini kalau Bapak lihat, Ibu semua bisa melihat ini kutipan-kutipannya. Jadi kita bisa mengintegrasikan di sini sebelum kita melakukan pembahasan. Sama juga paper yang lain ya, kalau kita lihat tahun 2012 juga hampir sama, tetapi fokusnya berbeda. Nah, kalau yang di Elsevier ini memang fokusnya
sama, tetapi fokusnya pada kemitraannya. Nah, kemitraannya. Nah, jadi sama hasilnya, ya, cara pengerjaannya sama. Sama juga di tahun 2018, ya, tahun 2018 untuk penelitian yang sama, ya, tahun 2018 di paper ini saya lebih fokus menghasilkan satu expansion, ya, jadi pengembangan teori di sini. Ini di tahun 2018 ini sama. Ini topik yang sama, oke, tetapi perkembangan keilmuan ini memang cukup menarik karena ada perbedaan hasil riset dari 3 kelompok sebenarnya, 3 kelompok grup peneliti di sini. Ya, dan hasil-hasil penelitian mereka itu hasil penelitian kami berbeda antara satu dan yang lain. Nah, sehingga saya selalu mengikuti perkembangan keilmuannya sehingga sama. Jadi kita menggunakan ya dalam konteks ini. Nah, ini sesungguhnya untuk mixed method ini malam ini kita bukan menggunakan mixed methods yang ini, ya, karena konteksnya. Tapi yang kita lakukan malam ini bagaimana SPSS itu dimasukkan ke NVivo untuk paper bibliometrik. Ya. Nah, di sini penting untuk saya garis bawahi bahwa kita menggunakan SPSS dan memasukkannya ke NVivo. Ya, jadi kalau saya langsung ini, ya, NVivo-nya misalnya di sini, ini file data, ya, saya akan memasukkan data SPSS-nya ke sini. Ya, data-data SPSS ini kita perlu gunakan untuk tujuan penulisan papernya. Sebelum ke praktek bagaimana SPSS dengan NVivo ini, apakah diskusi terlebih dahulu, Kang Raffi? Betul, Pak Agus. Pertanyaan, ya. Oke, Pak Agus, terima kasih Pak Agus sudah menjelaskan secara runtut, ya Pak. Jadi dulu tuh memang ada kenaikan yang luar biasa, ya Pak, signifikan sekali itu kualitatif, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu semuanya, siap-siap yang bertanya, boleh raise hand juga yang mau share gitu ya pertanyaannya secara live agar bisa bicara langsung dengan Pak Bandur. Silakan raise hand dari sekarang, Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan pilih siapa yang mau bertanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Pak Bandur ini tadi sudah menjelaskan, saya sedikit rangkum dari mulai kenapa NVivo ini penting, lalu juga contoh-contoh yang tadi mixed method gitu ya. Dan next gitu ya, tadi Pak Bandur juga sudah menjelaskan bagaimana adanya revolusi yang membuat penting dan juga banyak digunakan khususnya NVivo ini. Tadi juga terakhir Pak Bandur menyinggung juga bagaimana kampus-kampus top gitu ya yang ada di Indonesia sudah banyak menggunakan NVivo dan menggelontorkan dana-dana terkait penelitiannya itu untuk melatih peneliti-penelitinya menggunakan NVivo. Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, saya akan tunjuk nih ya, sudah banyak Pak Agus. Pertama saya ingin Pak Indra. Oke, saya promote jadi panelis dulu Pak Indra. Nah, halo Pak Indra, bisa menyalakan kameranya? Oke, halo Pak. Oke, ask to mute. Oke, Bapak Ibu semuanya, selain di Zoom bisa juga bertanya lewat Mentimeter ya. Oke, sambil nunggu Pak Indra gitu ya, saya juga mau ngundang juga gitu yang lainnya. Ada dari Bu Iyo Mastiah, kita coba undang juga promotor panelis. Halo Bu Iyo. Oke. Oke, apakah bisa berbicara Bu Iyo? Silakan. Oke, Bu Iyo dan juga Pak Indra. Oke, silakan menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Saya sudah raise hand. Wah, Pak Oto udah siap nih kayaknya. Iya nih, Bu Iyo dan juga Pak. Nah, kita coba ya. Yang sudah raise hand. Tadi Pak Iyo nih. Oh, Bu Iyo. Bukan Bu Iyo. Ini Bu Iyo sudah. Halo Bu Iyo, kita panggil dulu terakhir sebelum nanti ke yang lain. Sepertinya tidak bisa ya. Oke, kita coba dulu nih yang sudah ada Pak Zul.
Pak, bagaimana caranya dihubungkan untuk metode kuali dan kuanti dalam mix method ini? Rencana penelitian saya menggunakan mix method. Nah, Pak, bagaimana itu menghubungkan kuali, kuanti itu seperti apa, Pak? Gitu. Ada apa aja gitu yang bisa kita ambil? Bisa langsung? Silakan, Pak, silakan. Baik ya. Bagaimana mengintegrasikannya ya? Bisa apalagi diperjelas lagi, Kang Raffi? Bagaimana mix method ini itu gitu gabungan antara kuanti dan kualinya? Apakah kuali dulu baru kuanti ataupun kuanti baru kuali? Nah, seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin saya ambil contoh penelitian mix methods yang saya buat yang tahun 2021 ya. Ini kami terbitkan di Springer ya, di jurnal Springer. Nah, mungkin ini terlalu besar ya, saya jelaskan. Kita perlu memikirkan terlebih dahulu ya untuk apa kita melakukan penelitian mixed methods. Mengapa harus menggunakan tenaga usaha untuk menggunakan mixed methods kalau bisa hanya menggunakan satu metode saja. Nah, jadi kita harus melihat masalah penelitiannya ya, apakah ya mau ya untuk saling melengkapi ya, complementary ya, atau ya untuk bisa ya, kalau supplementary ya, berarti kalau ikut Profesor Mertens itu berarti kuanti plus kuali ya, tambah ya. Bahwa kalau kita sudah melakukan penelitian kuantitatif dengan statistik ya, mungkin ada ya hasil penelitian yang memang perlu ada kualinya. Misalnya pada saat kita membuktikan suatu hipotesis, transformational leadership yang memberi efek yang positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Tapi ternyata dari hasil penelitian kuantitatifnya tidak terbukti, ya hanya ya terjadi meskipun signifikan dan negatif. Maaf Pak Agus lagi share screen papernya enggak? Enggak lagi. Oh emang enggak ya? Oke. Jadi bagaimana kita mengintegrasikannya itu tergantung tujuan. Jadi kalau kita mau kuanti utamanya, lalu kuali hanya untuk supplementary untuk melengkapi hasil yang kuanti. Ya, nah, itu berarti kita akan menggunakan sequential mixed methods. Ya. Tetapi kalau tujuan kita mau mengeksplorasi, itu berarti kita mulai dengan kualitatif, lalu kuanti, baru nanti diintegrasikan dalam pembahasannya. Ya. Tapi kalau kita mau berpikir convergence, ya mau melihat perbedaan ya dari kedua penelitian ini, ya kalau kita berpikir divergence ya, jadi penting sekali kita akan menggunakan secara paralel. Jadi di situ berarti ada comparison, ya, compare di situ untuk kita bisa menggunakan. Jadi kuanti sama dengan kuali. Jadi ini penting. Jadi kita bisa ya menggunakan ketiga pendekatan itu dan tergantung pada tujuan masalahnya. Nah, sehingga kalau kita hanya mau menggunakan mixed methods untuk melengkapi saja tadi yang supplementary itu tanpa menggunakan wawancara itu oke. Tetapi memang akan lebih baik kalau kita bisa concurrent. Menurut saya lebih bagus kita lebih concurrent lagi. Kang Raffi gitu sebentar. Baik, siapa? Satu lagi dari Zoom ya. Saya ingin dari Zoom nih biar ngobrol-ngobrol sama Pak Bandur ya Pak ya. Tapi tadi masih gagal. Coba saya undang sekarang Pak Dede. Halo Pak Dede. Bisa bicara? Nih, kayaknya udah nih. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Dede. Ya, silakan Pak Dede pertanyaannya. Baik, selamat malam Pak Bandur. Terima kasih Pak kesempatannya Mas Raffi sudah saya diberi kesempatan untuk berbicara. Saya speechless juga lihat pengalaman Pak Bandur, lihat
publikasinya luar biasa ya Pak Banur. Izin Pak Banur, kan selama ini saya tangkap itu kalau kualitatif itu proses penelitiannya lebih lama ya, kalau saya mengikuti gitu kan, sehingga saya sendiri lebih ke kuantitatif ya, lebih prepare ke kuantitatif karena kan lebih simpel datanya gitu kan, bisa dengan kuesioner lebih singkat gitu kan. Apakah itu betul Pak Badur? Karena kualitatif kan lebih kalau menginterview, kalau lain sebagainya gitu ya, lebih panjang waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah saya mendapatkan materi kemarin yang luar biasa tuh tentang SLR ya, Systematic Literature Review, ternyata dengan SLR itu malah lebih, kalau kita sungguh-sungguh bisa lebih cepat kalau kemarin yang diterangkan oleh Pak Wing ya, Pak Bandur. Mohon izin penjelasannya Pak Bandur terkait dengan kualitatif yang lebih lama ini, kemudian peluang untuk publikasi yang di jurnal bereputasinya antara kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa Pak Bandur? Mana yang lebih peluangnya lebih besar untuk bisa diakses? Begitu Pak Bandur, mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Sehat. ya Pak Dede. Ya, Oke terima Pak, kasih. bagus. Jadi ada dua ya Pak, pertanyaannya saya ulang dulu biar lebih fresh. Jadi pertama itu ada yang bilang kualitatif itu ribet, memerlukan waktu yang lama. Tapi ada juga yang belakangan ini lagi tren fenomena SLR gitu Pak. Nah boleh diceritakan dan diterangkan Pak, kualitatif itu mana saja yang dikategorikan lebih lama, mana saja yang dikategorikan lebih bisa cepat gitu. Lalu untuk publikasi bagaimana yang cepat antara kuali dan kuanti? Ya silakan Pak Agus. Baik. Pertanyaan bagus. Suara saya terdengar, Kang Raffi? Jelas, Pak Agus. Oke, baik. Nah, saya juga belum menemukan alasannya. Mengapa sih ada anggapan-anggapan seperti itu di Indonesia? Dan ini pertanyaan ini sering kali muncul, selalu ditanyakan. Kalau kuali lama, kuanti cepat, nah, itu ya. Lalu saya dugaan saya bahwa anggapan-anggapan seperti itu mungkin ya dipengaruhi oleh penelitian kualitatif yang belum menggunakan software NV4 ya, atau software kualitatif, atau mungkin juga mereka melihat penelitian kualitatif aliran Glasser. Ya, kalau kita melihat mungkin ya, ada pengalaman orang lama begitu, mereka lama melakukan penelitiannya karena tidak memenuhi kriteria atau tidak punya pilihan. Nah, saya mengajak itu memang ke Straussian. Jadi kalau yang menggunakan NV4 ini lebih ke Straussians dan murid-muridnya. Kenapa? Karena tujuan penelitian kualitatif Glasserian itu sungguh untuk membangun substantif teori, untuk membangun konsep-konsep baru dari data penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian kualitatif yang digunakan itu adalah grounded theory. Memang tujuannya untuk membangun konsep baru dari data. Karena tujuan penelitian grounded theory itu untuk membangun konsep baru dari data, mereka disyaratkan untuk, atau peneliti kualitatif itu disyaratkan dia harus punya kepekaan teoritis yang tinggi, dia harus sudah menguasai teori. Nah, mengapa dia harus sudah menguasai teori-teori yang ada? Itu karena dia ingin membangun konsep baru dari data. Syukur-syukur ya dari konsep baru itu bisa melahirkan teori, tetapi dalam konteks ini bukan teori formal, tetapi teori informal. Kita semua tahu ada 3 jenis teori formal. Ada grand theory, ada middle range theory, dan ada applied theory. Nah, middle range theory, ya, applied theory ini berbeda dengan substantif teori. Substantif teori itu teori-teori yang informal, hasil dari suatu penelitian. Nah, ketika orang mau mengatakan bahwa teori ini baru berdasarkan data penelitian, dia harus bisa memastikan bahwa literatur itu tidak boleh digunakan sebelum dan selama analisis data. Di nomor 3 ini mereka katakan bahwa literatur itu boleh dipakai itu sesudah analisis data. Lalu research questions-nya nggak boleh ada.
Jadi atau bersifat umum saja. Nah, lalu yang dibutuhkan di situ ke analytical ability, ya, tetapi disarankan lebih banyak analytical description-nya, bukan atau enggak harus atau tidak perlu menggunakan grafik-grafik atau diagram-diagram. Nah, ya ini jadi kalau misalnya S1, S2, S3 diminta untuk membuat grounded teori, ya mustahil. Lalu kalau Straussians, ya, itu welcome, siapa saja bisa menggunakan NVivo. Bisa saja lama, yaitu karena mungkin dianggap tidak kredibel, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana codingnya dan lain-lain, ya. Lalu itu selalu dengan mulai dari pertanyaan penelitian, research questions, lalu data, teori konsep, dan literatur itu bisa digunakan sebelum, selama, dan sesudah analisis data, ya, codingnya biasa juga. Lalu kita bisa menggunakan NVivo atau software untuk bisa melakukan visualisasi, ya, visualisasi seperti ini. Jadi menurut saya sederhananya ya orang merasa lama itu karena mungkin tidak menguasai software. Bayangkan ya, saya biasanya kalau menggunakan ya mixed methods itu justru cepat karena contoh mahasiswa bimbingan saya yang S3 di BINUS, mereka udah jadi rahasia, pasti mahasiswa bimbingan saya semua mixed methods. Dan karena menggunakan mixed methods itu biasanya lancar juga studinya, dalam arti ya jarang ya yang challenge, ya, pendekatan penelitiannya sudah cukup lengkap, dan penting sekali untuk ya menggunakan software, ya, yang kualitatif murni, ya, kualitatif murni juga sudah cukup banyak. Mahasiswa yang saya bimbing di Malaysia itu karena dia menggunakan teori pentahelix, ya, risetnya pakai NVivo, dia studi community based tourism, dia murni kualitatif dan memang oke, ya, cepat. Nah, bagaimana untuk bisa mengatasi ini? Sebenarnya lama atau tidaknya tergantung. Kalau kuanti bisa lama, menurut saya kalau memang penelitinya tidak valid, ya, misalnya hasil pengujian statistiknya tidak valid, tidak reliable, itu menjadi persoalan yang lama, ya. Nah, systematic literature review itu yang kedua tadi, ya, pertanyaan Kang Raffi, ya. Oke. Malam ini saya tidak share tentang systematic literature review, tetapi saya share tentang bibliometric paper. Banyak sekali paper-paper di NVivo, paper-paper di jurnal-jurnal internasional di Scopus, ya, yang menggunakan bibliometric content analysis. Ini satu contoh paper yang 2021, ya, bagaimana menggunakan, ya, NVivo, ya, untuk menghasilkan satu paper, ya, paper. Oke, ini contoh, ya. Jadi ini saya mendukung ini penelitian bibliometric analysis, ya, dengan Bapak Rektor di BINUS. Kita ini juga nanti yang mungkin saya akan sharekan, ya, Digital Transformation in Higher Education, yang diterbitkan di jurnal di UMM di Malang, ya. Nah, jadi di sini oke, biasa, ya, introduction sebuah paper, kita semua tahu apa yang harus ditulis di introduction, gap-nya harus pastikan ada, ya. Literature review saya jelaskan, ya. Lalu hasil-hasil yang kita tampilkan di NVivo dengan bibliometric analysis ini seperti ini, ya, hasil pattern content analysisnya. Nah, jadi kita menggunakan seperti ini. Ini nanti bagaimana SPSS dengan NVivo itu akan hasilnya seperti ini. Jadi paper ada 126 paper yang melihat bagaimana peran kepemimpinan dalam konteks transformasi digital perguruan tinggi. Ini hasil-hasil yang ambil dari NVivo. Nah, dalam konteks transformasi digital perguruan tinggi, ini riset-riset dalam 10 tahun terakhir ini memang kuantitatifnya hampir setengah di sini. Review paper juga ada 28%, ada kualitatif paper, ya, ada mixed method sedikit.
6,4%. Ini gap yang bisa. Lalu geographical distribution of publication. Nah, sini ada ini di seluruh dunia, ini paper-papernya ini diolah di NVivo datanya. Lalu publishersnya juga sama, penerbitnya siapa saja. Ya, lalu kita lihat juga di sini misalnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu seperti apa paper-paper itu, quartilesnya. Ya, ini content analisisnya banyak orang yang menggunakan ini percentage frekuensi di NVivo. Ini jurnal-jurnalnya yang diambil ya. Ini jurnal-jurnal itu berapa persen ada ya, publikasinya ini. Lalu tema-tema utamanya apa? Nah, ini saya pakai frequent work analysis ya, kita gunakan untuk bisa melihat bagaimana tema-tema yang ada di sana. Nah, ini persentase terkait dengan digital transformation and leadership ya by authors. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, setelah itu kita tentu berikan ya pembahasannya, discussion. Jadi ini penting bagaimana menggunakan. Dan itu hanya salah satu contoh. Kalau Bapak Ibu ke Emerald Insights dan juga ke Scopus, paper-paper yang paling banyak itu memang menggunakan paper ya, paper-paper Scopus, tetapi juga dengan sosial media, terutama Twitter. Kalau saya bandingkan, ada yang pernah minta bantuan saya, ada satu mahasiswi dari Amerika, dari saya tentang perilaku kepemimpinan. Dia meminta bimbingan saya karena dia menggunakan Twitter untuk disertasi. Nah, di Indonesia saya melihat belum ada disertasi yang menggunakan sosial media, misalnya Twitter atau Facebook. Tapi kalau di luar negeri itu sudah banyak. Dan banyak sekali paper-paper jurnal yang bagus, ya kualitatif pakai NVivo itu datanya dari Twitter atau datanya dari website dan lain-lain. Ya. Kita mungkin akan fokus malam ini bagaimana menghasilkan satu paper bibliometrik, tapi mengintegrasikan Twitter ya, Twitter dan juga menggunakan datanya dengan SPSS tadi untuk paper-paper itu. Itu Kang Raffi. Oke, siap Pak Agus, mantap. Bagaimana Pak Dede? Kita konfirmasi dulu ke Pak Dede. Terima kasih banyak. Sangat clear Pak Banur itunya penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Hafiz sudah diberi kesempatan. Terima kasih banyak. Pak Dede sama-sama. Amin. Oke, Pak Agus tadi sempat singgung ya, betul. Kalau SRR tadi 2 hari udah digolak Pak, kemarin sudah ditumpuk gitu. Ya, jadi hari ini bagian NVivo-nya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya izin membacakan tadi Pak Dede udah gitu ya, secara langsung saya izin bacakan. Yang di kolom chat nih sudah ada juga gitu ya. Saya izin bacakan dari Pak Rian nih. Pak, simpelnya gitu ya, saya masih bingung katanya Pak. Kalau misalnya saya sudah ngambil data kuantitatif, tapi saya divalidasi data kuantitatif dengan wawancara, apakah itu mixed method atau mixed method lebih rumit dari itu, Pak? Boleh di-share, Pak? Silakan, Pak. Oke. Nah, kalau kita mengikuti Profesor Creswell dan beberapa juga profesor yang lain, ya, kita bisa itu yang disebut dengan explanatory, tetapi mengkonfirmasi. Ya, ada 2 itu yang explanatory, itu kita ada istilah untuk follow up, ya follow up, atau selecting key informants. Key informants ya, selective key informants. Jadi katakanlah kita tidak menghendaki adanya perbedaan pendapat. Misalnya ya, terjadi perbedaan pendapat antara dinas pendidikan misalnya dengan kepala sekolah mengenai kualitas pendidikan. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang signifikan secara statistik, itu berarti ada masalah. Misalnya 70% kepala sekolah mengatakan kualitas pendidikan rendah. Tetapi 30% ya mengatakan itu ada perbedaan pendapat. Nah, itu perlu kita konfirmasi. Ada masalah. Mengapa ada perbedaan pendapat? Itu berarti kualitas pendidikan itu ada biasnya. Jadi ada bias pendapat di sana. Atau banyak hasil penelitian kuantitatif itu perlu konfirmasi.
secara teoretis, secara studi-studi terdahulu, hipotesisnya jelas bahwa ya kita membuat suatu hipotesis bahwa transformational leadership itu memberi efek yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Tapi dalam penelitian kita kok negatif. Nah, kita harus konfirmasi konteksnya seperti apa. Dalam konteks seperti apa, dalam kondisi seperti apa, transformational leadership itu bisa negatif. Artinya hipotesisnya tidak terbukti, perlu konfirmasi. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi. Tapi konfirmasi itu bukan berarti begini. Ada yang menurut saya itu ada kesalahpahaman. Dia meneliti tentang kualitas perguruan tinggi, sampel kuantinya di perguruan tinggi. Misalnya rektor atau pimpinan top manajemen. Lalu hasil penelitian kuantitatif ini dikonfirmasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi misalnya. Nah, menurut saya itu bukan konfirmasi lagi. Nah, bisa saja hasilnya berbeda kalau seperti itu. Jadi kalau kuantitatif itu bukan berarti orang di luar sampel kuanti yang mengkonfirmasi. Nah, itu bukan lagi dalam konteks mixed method. Jadi dalam konteks mixed method itu sampel kuanti itu sama dengan sampel kuali. Itu berada dalam satu populasi, dalam satu setting penelitian. Jadi konfirmasi itu akan seperti ini. Nah, kalau misalnya konfirmasi itu hanya kita menanyakan kedua orang, lalu mengkonfirmasi hasil, apakah benar atau kurang atau lain, itu juga menurut saya kurang pas. Jadi ingat bahwa kalau kita melakukan penelitian mixed methods, itu usahakan kuantitatifnya kita menggunakan probability sampling. Artinya kita yakin bahwa kalau kita melakukan survei, kita akan mengeneralisir hasilnya ke populasi. Makanya populasi penelitian kuanti harus jelas sampling frame-nya. Harus dipastikan punya sampling frame. Artinya punya daftar populasi. Nah, kembali ke penelitinya, apakah unit of analysis-nya itu organisasi, individu, atau departemen. Tergantung variabel-variabelnya. Kalau kinerja dosen sudah masuk ke ranah individu. Itu artinya unit of analysis-nya individu, itu berarti kita punya daftar sampling frame-nya. Karena kita mau pastikan semua individu di dalam populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam penelitian. Tetapi kalau kualitatif, kata kuncinya bukan lagi random. Kalau kuanti tadi ada simple random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling, stratified random sampling. Nah, tetapi kalau kualitatif, kata kuncinya tentu purposive. Karena kita punya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi untuk dinyatakan sebagai sampel kualitatif. Nah, jadi 3 kata kunci dalam mixed methods itu menurut saya itu ada convergent, divergent, dan complementary. Nah, itu yang membuat atau yang membedakan suatu penelitian itu apakah nanti dia ingin mixing untuk tujuan convergent, dia mixing untuk tujuan divergence, atau mixing untuk complementary. Nah, itu yang menurut saya penting. Yuk, Kang. Oke, siap Pak Agus. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya tadi sempat meng-highlight gitu ya. Pak Agus bilang, memang Pak, saya pun tidak mengerti kenapa kualitatif distigmakan seperti itu. Yang lama, yang susah gitu ya. Tapi Pak Agus juga tadi langsung bilang bahwa memang yang membantu di era sekarang untuk peneliti kualitatif itu software. Betul ya Pak ya? Ya. Betul, software yang membantu Bapak Ibu semuanya untuk menjadi peneliti kualitatif. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya dapat simpulkan kunci dari Bapak Ibu semuanya bisa cepat, bisa sukses di publikasi kualitatif, ya salah satunya paham akan software peneliti kualitatif. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah sesi 1. Tahan dulu Bapak Ibu semuanya. Pak Agustinus Bandur boleh minum-minum dulu, istirahat dulu Pak, 5-7 menit ya Bapak Ibu semua. Ya, oke Pak Agus boleh istirahat dulu.
Sekarang Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Klik kanan di sini ya, atau bisa di atas file. Kalau di sini, literatur di sini, kita use new folder, misalnya papers, ya. Nah, ini semua masukkan semua di sini, papernya. Nah, jadi cara yang klik kanan, ya mudah saja ya. Ya, nah, bawah sini klik kanan, ya import. Nah, ini kalau kita import items seperti langsung dari laptop kita. Ya import items, ya misalnya kalau paper tadi ada satu ini ya, bisa sekaligus saja semuanya juga ya, mertens atau semuanya juga bisa. Ini saya contoh saja, bisa masukkan 2 sekaligus. Oke, akan seperti ini ya, tampilan. Malam ini kita fokus tadi mengintegrasikan SPSS dengan NVivo untuk hasil ya. Dan di sini kita bisa yang ada di SPSS ya, di SPSS masukkan melalui klasifikasi. Ya, pilih klasifikasi. Ya, lalu pilih SPSS, ya, misalnya cari paper SPSS-nya atau file SPSS-nya di sini. Ini saya masuk dulu folder leadership, ya, transformasi, ya, digital transformational. Lalu saya masukkan paper classification sini. Ya, contoh. Oke. Nah, di sini kita diminta classification type-nya. Ya, di sini dia minta ada case classification, tapi karena ini paper jurnal, ya kita bisa pilih file classification. Nah, kita perlu klasifikasi baru, misalnya jurnal paper. Ya, lalu kita pilih next sini. Oke. Di sini tetap saja ya, langsung next lagi. Ya, lalu finish.
Oke. Jadi semuanya akan terlihat seperti ini pada saat kita memasukkan file dari SPSS tadi. Jadi itu artinya di SPSS kita perlu cantumkan namanya, ya, ditulis. Bisa juga dari Excel, bisa juga dari Excel atau dari SPSS bisa. Ini ada nama-namanya, lalu data-data terkait nama jurnalnya semua dimasukkan di sini. Lalu kita lihat di sini ada publisher, ya. Lalu penelitiannya, metodenya apa? Nah, ini metodenya quanti quali, lalu publication. Nah, kalau kita sudah punya file seperti ini, ya, kita tinggal pilih explore, ya, lalu pilih chart sini. Yang kita ekspor itu files, ya, files. Lalu kita pilih next. Ini satu atribut, ya. Kita bisa pilih atributnya apa. Oke, pilih atributnya. Ini tadi ada journal paper, misalnya publikasi year-nya, ya. Ini satu atribut saja. Bisa dua atribut, ya, dua atribut maksudnya dua variabel. Oke. Nah, kita selalu pilih ini karena kalau kita tidak pilih except unassigned not applicable akan tampil seperti ini. Coba kita finish. Klik finish. Nah, jadi kalau kita pilih yang pertama tadi selalu tampil not applicable dan unassigned. Nah, sehingga kita selalu diharapkan untuk memilih all attribute values except unassigned not applicable. Sehingga yang ditampilkan itu hanya. Jadi ini tren tadi dari jumlah paper. Jadi cara mudah yang saya sarankan dapat mungkin pakai SPSS, atau kita menggunakan Excel untuk meringkas, ya, data-data paper yang ada, supaya nanti bisa lebih mudah. Lalu kita bisa lihat juga tahunnya dengan kurtalnya misalnya, ya. Misalnya kita bisa pilih dua item di sini, ya, dua file, next, ya, dua atribut, next. Nah, dua atribut itu apa saja? Jurnal paper, tahun, yang kita memilih tahunnya, lalu nanti bisa dibandingkan pada tahun itu metode penelitiannya akan seperti apa. Lalu selalu pilih ini, ya, unassigned, lalu finish. Nah, di sini kalau kita gunakan model-model diagram yang lebih kualitatif, ya, sini ada pilihan warna di sini. Ini color scheme, ini otomatis misalnya, ya. Nah, ini justru yang banyak ini memang di antara tahun-tahun ini, 2021 ini paling banyak. Nah, ini karena transformasi digital ini memang mulai tahun 2018, ya, 5 tahun terakhir orang fokus. Tapi ya, yang kita bisa bandingkan di sini kuantitatif ini yang lebih banyak. Dan dibandingkan yang mixed method sedikit, ya, ini tahun 2021 ada 4 paper. Ya, jadi kalau mau menghilangkan legend, karena di sini sudah ada, kita bisa pilih hide saja, ya. Kita bisa ya, menggunakan aplikasi ya, tools yang ada di NVivo untuk bisa memvisualisasikan grafik ini. Nah, kalau kita menggunakan API refreshing style, judulnya tidak bisa di atas, sehingga kadang-kadang kita klik saja include title, sehingga title-nya bisa di sini. Nah, klik kanan
export chart untuk bisa simpan ya file ini. Ya, jadi dalam bentuk JPEG atau PDF ya, klik kanan export chart ya, lalu bisa kita pilih. Jadi kalau kita bisa menggunakan ya NVivo ini ya, Bapak Ibu bisa menghasilkan ya satu paper atau apa ya, paper atau buku atau laporan dengan penggunaan grafik. NVivo ini ya tidak hanya untuk analisis paper seperti ini ya, tapi juga kita bisa menggunakan NVivo untuk tujuan-tujuan analisis isi teksnya. Jadi memang nanti di kegiatan yang lebih yang lebih dalam, lebih detail itu nanti akan disimulasikan, dan Bapak Ibu diharapkan sudah punya bahan ya, punya bahan-bahan. Ini satu contoh studi saja misalnya. Ya, ini interview, ya ini paper yang ada. Nah, ya dari ada beberapa partisipan di sini. Nah, di NVivo ini kalau kita lihat ini ada audio yang Helen ya, ada audio. Nah, audio ini dimasukkan ke NVivo ya dengan cara import ya, lalu files. Ya, lalu kita bisa play di sini, ya, play, dan akan terlihat memang proses-proses yang penting menurut saya. Di sini kita bisa perlambat audionya, oke? Ya, bisa juga lebih cepat mau ya. Kita bisa play, bisa pause, ya. Tapi bisa juga video. Nah, ini kalau kita lihat ini video, ini bisa di coding. Sayang sekali bahasa Indonesia belum masuk di 28 bahasa yang sudah kompatibel dengan NVivo. Kalau audionya dalam bahasa Inggris, ini memang bisa kita nanti transkrip otomatis di NVivo. Nah, jadi kita bisa transkrip di sini ya. Ini kalau mau edit ya, edit sini. Oke. Nah, lalu kita bisa coding ya, saya sudah. Oke. Jadi saya pikir hasil yang paling penting ya ini visualisasinya. Oke. Nah, ya visualisasi data ini nanti kita akan bahas lebih detail nanti pada saat simulasi NVivo. Tapi ini saya bisa lihat cepat saja ya. Nah, dengan ini visualisasi data ini banyak yang kita bisa gunakan di NVivo. Ya, bisa kalau pakai matrix coding, ya, kita bisa ya bawa ke sini attitude, oke, lalu di sini ada sub ya, nah, sub attitude, lalu pilih OR, ya. Kenapa pilih OR? Karena di sini ada sub kategori, ya, di sini ada nolnya, tapi attitude-nya tidak ada di atas. Nah, sehingga kita tidak bisa pilih N ya untuk unite ya gitu. Oke, lalu pilih run. Di sini kita bisa lihat tampilan yang bahwa di sini kita bisa tampilkan ini. Jadi kita bisa hide ya. Kita bisa pilih hide di sini. Karena APA tidak boleh ditulis di atas keterangannya, sebaiknya kita tanpa judul misalnya. Ya, kita bisa tanpa judul untuk bisa melihat ini. Oke, mungkin Kak Raffi mungkin ada masalah sampai di sini ya. Aduh, belum nyala nih. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadilah sekilas gitu ya sudah diterangkan oleh Pak Bandur. Pasti masih makin banyak yang bingung, makin banyak yang wah ternyata tadi ada video bisa jadi teks gitu ya, ada audio bisa diinput juga, semua media bisa.
Lalu tadi saya sedikit review juga ada codingnya gitu ya. Ada istilahnya tuh parent and child gitu ya, Pak Bandur, ada ibu dan anaknya tentang coding. Semakin penasaran, betul, pasti Bapak Ibu semuanya. Pasti bingung ya, tadi tuh ada apa aja tuh, nanti gimana tuh, nanti diterangkan langsung oleh Pak Agus Bandur di Stadai and Vivo. Tapi kita tanya jawab dulu di sini dengan Pak Bandur. Asiknya kita ngobrol-ngobrol bareng mungkin ya. Saya undang, boleh raise hand yang mau bertanya silakan. Wah, udah banyak nih ya. Saya undang untuk bicara dengan Pak Bandur, yaitu Pak Saryadi. Silakan Pak Saryadi. Halo Pak, kita cek dulu. Oke, oke, sepertinya Pak Saryadi belum ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, saya ulangi lagi. Yang mau bertanya bisa langsung raise hand-nya. Nah, Bu Maria. Halo Bu Maria. Nih, kayaknya Bu Maria. Halo. Nah, halo, malam Bu. Malam. Baik, silakan pertanyaannya Bu. Ya, selamat malam Pak Agustinus. Ini saya senang sekali nih bertemu. Ternyata saya cari saya ternyata Bapak orang Manggarai ya. Sama saya juga orang Manggarai. Waduh, satu kampungnya sama nih. Sekali jadinya. Aduh, senang sekali. Baik, Bapak, ini kebetulan saya ini kan sekarang lagi lanjut studi S3 di UNS dan tema saya ya tadi saya sempat dengar Bapak pernah membantu ada mahasiswa S3 tentang community based tourism ya. Nah, jadi kebetulan penelitian saya itu ini masih di research project sih, masih research project jadi semester 2. Jadi saya itu mau mengambil literatur review, systematic literatur review. Saya mau mengaitkan antara, saya mau melihat terkait local wisdom, community based tourism, dan digitalisasi dalam mewujudkan sustainable rural tourism governance. Jadi pertanyaan saya tadi kan Bapak berbicara mengenai bibliometrik dengan menggunakan NVivo. Nah, kebetulan saya ini sudah bisa menggunakan FOSViewer untuk bibliometrik. Nah, pertanyaannya adalah perbedaannya apa antara FOSViewer dengan NVivo? Kalau misalnya saya hanya pakai FOSViewer, tidak apa-apa ya. Lalu kalau misalnya nanti saya mau pakai SLR, mengcombine antara SLR dengan bibliometrik, lalu terkait dengan alat analisis NVivo ini kan masih baru nih buat saya. Saya mau bertanya juga kepada panitia apakah kami bisa mendapatkan akses untuk software NVivo. Saya tidak tahu, katanya mahal ya. Saya kurang tahu ini gimana mengaksesnya gitu. Apakah ada enscript atau gimana ya, saya kurang tahu. Mungkin nanti dari panitia, tetapi saya mau bertanya mengenai FOSViewer dengan NVivo ini, perbedaan utamanya di mana? Dengan saya juga pernah dengar ada Atlas T. Nah, bedanya di mana sih yang paling rigid antara tiga hal ini apa gitu? Terima kasih Bapak Agus. Baik Pak Agus, jadi itu ya pertanyaan Bu Maria. Mungkin nanti yang terkait software saya jawab, tapi yang ke Pak Bandur itu Pak, software-softwarenya ada FOSViewer, diceritakan apa? Baik. Ya, Profesiat ya Ibu Maria, ya sedang ambil S3 di UNS ya Bu ya? Ya. UNS ya. Saya beberapa kali ke UNS ya, diundang dari UNS ya. Di UNS saya lihat penggunaan penelitian kualitatif ini sangat terbuka. Nah, sesungguhnya semua software yang menggunakan yang bukan datanya real ya, kalau software-software yang menggunakan machine learning dengan real data itu sedikit berbeda. Biasanya yang menggunakan real data untuk tujuan bisnis. Tapi untuk penggunaan data-data kualitatif ya, yang perlu diseleksi oleh penelitinya, itu memang ada ketiga itu. Ya.
sesungguhnya perbedaan utamanya kalau saya mereview, NV4 itu visualisasinya yang berbeda, visualisasinya. Ya. Lalu pengintegrasian dengan software-software yang lain, ya. Nah, lalu tapi kalau proses coding itu coding otomatis, coding NV4 ya itu hampir sama Atlas dengan NV4. Nah, sayang sekali saya belum pernah menggunakan dua software itu, dua software yang lain, Atlas dengan sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail. Mungkin tidak, kalau mungkin ada buku ya, ada buku satu kalau bisa baca bukunya Prof. Besley, dia sedikit memang singgung, tapi saya tidak pernah menggunakan yang lainnya. NV4 itu memang digunakan pada tahapan awal penelitian. Jadi kalau Ibu menggunakan NV4 di tahapan awal penelitian, itu kan artinya menggunakan NV4 untuk bisa melihat researchscapes-nya, untuk bisa melihat researchscapes, lalu bisa juga menggunakan NV4 untuk tema-tema, ya. Oke, katakanlah ini ada beberapa paper lah, katakan ini contoh aja ada, tapi kalau bisa 100 paper, ya, hampir semua software yang ada itu bisa menggunakan machine learning, ya, artinya otomatis. Nah, ini yang menjadi perdebatan awal pada saat berkembangnya software-software ini, bahwa kelompok Strauss yang induktif tadi melihat bahwa jangan sampai nanti NV4 atau Atlas atau apapun yang otomatis kerjanya, jangan sampai mesin yang mengerjakan penelitian kualitatif. Tetapi saya lihat kelebihan di NV4 itu bahwa peneliti tetap mengontrol, kalau ada yang mengatakan kalau induktif tidak boleh pakai software karena nanti bisa bias, tetapi sesungguhnya kita bisa buat folder-folder di sini untuk bisa melihat mana data yang rekaman tadi, rekaman, ya. Ini yang bahasa Indonesia misalnya, ya, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa coding. Tadi seperti disampaikan, tidak bisa coding otomatis kalau audionya dalam bahasa Indonesia. Oke, dalam konteks penelitian awal kita bisa melakukan, ya, ini hampir semua. Ini NV4, caranya NV4 untuk melihat topik-topik utama, ya, misalnya. Ya, misalnya klik kanan, ya, misalnya kita pilih auto code, ya. Ini sama kalau dengan Atlas juga, ini ada fitur, ya, ada. Ini untuk melihat tema-tema yang ada, ya, kita bisa klik di sini, ya. Lalu kita tunggu saja dari beberapa paper yang ada, kita bisa lihat, ya. Tema-temanya akan seperti apa. Ini pada saat awal, ini NV4 basic sebenarnya. NV4 yang basic. Nah, mungkin NV4 yang lebih kompleks itu cross case analysis, itu memang kita perlu bahan, ya. Perlu nanti mungkin malam ini kita fokus saja di maksud saya fokus, ya, hal-hal yang dasar gitu, ya, hal-hal yang umum. Nah, terutama pada saat-saat kita melihat tema-tema yang akan kita cari. Kalau Bapak Ibu pernah baca juga paper saya waktu saya mahasiswa dulu di S2, saya menjadi asisten peneliti, tugasnya untuk membuatkan paper pakai NV4. Ini yang saya pernah lakukan. Saya buat kuesioner. Ya, kuesioner misalnya ini manajemen, ya, manajemen apa saja ini yang terkait, ini sudah dibuatkan kode otomatisnya, ya, kualitatifnya, qualitative approach, sehingga mudah kita ini, ya, mudah kita coding selanjutnya, kita bisa baca. Oke, misalnya coding otomatis, oke, contoh finish.
Ibu sekarang posisi di Manggarai atau di UNS, Bu? Maaf ini. Saya lagi di Kang Nunu. Solo, Pak. Saya Solo ya, kebetulan katanya. tugas belajar. Ini rute yang hari ini dingin. Ya. Oh, ruteng dingin ya. Nah, Iya. seperti Bogor Iya, kan, Nunu, ya. benar. Oke. Iya, siap. Oke, sambil menunggu ini memang kalau RAM-nya di bawah 8 itu agak bersabar. Ya, kalau NVIVO 8 ke atas akan lebih itu ya, lebih cepat. Nah, ini yang saya mau tampilkan ke Bapak Ibu. Yang otomatis tadi ya, ini sudah muncul di sini di codes ya. Tadi saya beri coding otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, analisis kata analisis coding dan lain-lain sebagainya. Nah, coding otomatis. Ya. Tetapi pada saat tertentu juga kadang-kadang kita mau melihat kata tertentu di paper-paper itu. Ya, misalnya explore, misalnya text search dan lain-lain. Ya, kita bisa cek misalnya kata gaps misalnya. Nah, atau tambah S, kalau mau kita lihat sinonimnya, di sini ada with stem words, ya, berarti dengan stemnya ada kata gap. Nah, ini penting kita lihat selected folders, kita bisa buat folders terlebih dahulu, ya. Di sini kita beri ya nama file, ada paper di sini. Oke, nah, jadi kita bisa banyak lagi fiturnya, ya, bisa kita korelasi antara teks ya, korelasi Pearson-nya seperti apa ya, tapi di sini kita bisa lihat di sini ada penggunaan kata gaps ya, di sini di papernya Santos ini ada 2 kata gap misalnya. Nah, itu berarti gaps penelitian dia ya, ini tentang kewirausahaan di sini. Nah, ini menarik sekali, memang kalau bisa riset yang kualitatif. Ini bisa diawali dengan analisis teks, tetapi kalau riset-riset nanti datanya sudah banyak, itu sudah bisa mulai dengan coding. Nah, begitu ya Ibu Ria. Nah, ya, terima kasih Bapak. Jadi memang kalau riset projectnya saya itu, tetapi nanti pada saat saya mau pada saat disertasinya nanti saya rencananya itu ada 2 tahap. Jadi tahap pertama ini yang sekarang lagi saya lakukan dalam riset project. Jadi ceritanya ini saya sudah kejar duluan nih dari awal. Jadi memang SLR pertama. Jadi saya mau melihat fenomena berdasarkan media massa dengan berdasarkan literatur review. Lalu pada tahap kedua itu yang tadi seperti Bapak ceritakan mengenai konfirmasi itu. Di tahap kedua tuh nanti saya rencana melakukan konfirmasi dengan menggunakan FGD, interview dengan survei. Jadi hasil akhir itu saya rencananya pingin buat sebuah model untuk yang di NTT itu. Jadi pastinya nanti hasil penelitian saya mungkin tidak bisa dilaksanakan di daerah lain, hanya bisa di NTT karena sesuai dengan fenomena yang ada di NTT. Gitu Pak. Baik, oke, Ya. Prof. Siap. Ya, Siap, Prof. Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Ibu Maria, terima kasih. Saya izin jawab Ibu ya. Ya, Tadi terkait software gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti software ini tuh betul yang aslinya itu jutaan. Jadi untuk yang real bisa dibeli tuh di website QSL-nya langsung. Tapi ya Bismart di Stadai 26 nanti akan menyediakan software yang bisa tetap lifetime gitu ya, tapi tidak yang realnya. Jadi softwarenya memang yang crack gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita akan bantu untuk installnya, lalu juga kita kasih panduannya agar Bapak Ibu semuanya bisa mengaksesnya. Oke, itu Bu Maria. Mantap Kak Raffi. Iya, Bu Maria ikut nggak Bu? Saya ikut, saya sudah pesannya combo, udah bayar. Oke, sampai bertemu nanti ya Bu. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Ya. Oke. Berapa yang akan diberikan, NVIVO apa yang akan berikan, saya akan jawab Bapak Ibu semuanya. Pertama yang Pro itu tuh yang di bawah plus. Yang Pro ini kita berikan yang lifetime, jadi tidak ada crack-nya. Yang plus kita juga berikan, jadi di satu laptop bisa tuh pilih mau yang Pro atau yang plus. Positifnya, udah panjang banget nih, ini mah masa materi buat nanti, tapi nggak apa-apa lah nih, dikasih tahu. Yang Pro itu digunakan nanti bisa lifetime, tidak perlu di otak-atik lagi. Tapi yang
plus meskipun lebih baru, tapi nanti Bapak Ibu semuanya perlu di jangka waktu tertentu untuk klik-kliknya lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya itu ya tadi sekilas dari pertanyaan Bu Maria. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand lagi. Oke. Nih, silakan raise hand. Nah, sudah ada nih ya. Saya panggil untuk ke depan dari Bu Sinta. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam. Silakan pertanyaannya Bu. Ya, Pak, saya ini perawat dengan spesialis perawat lansia ya, lanjut usia, dan saat ini saya ini sedang punya data in-depth interview terkait dengan lansia yang mengalami LGBTQ, karena Indonesia ini ternyata pertumbuhan dan perkembangan lansia yang dengan LGBTQ itu tinggi menurut WHO. Datanya memang nggak tahu ya, karena di Indonesia tuh data seperti itu tuh sangat sulit gitu Pak. Tapi saya mendapatkan satu kesempatan 1 minggu yang lalu, salah satu partisipan bersedia dan saya melakukan in-depth interview. Tapi kemudian saya bingung karena partisipan saya cuma 1 Pak. Sulit sekali untuk mendapatkan partisipan yang bersedia menceritakan ya mengapa beliau-beliau ini jatuh pada situasi seperti itu. Nah, untuk hal seperti ini Pak, kira-kira saya menggunakan apa ya Pak, pendekatan kualitatif seperti apa? Karena kan biasanya kalau kualitatif itu yang saya ketahui itu paling enggak 5, atau bahkan di luar itu ada yang sampai saat ini sudah sampai puluhan begitu. Nah, saya ini hanya dapat 1 gitu Pak, tapi satu pun saya pikir ini hal yang luar biasa karena saya mengapresiasi partisipan saya berani untuk berbicara meskipun pasti identitasnya saya rahasiakan ya. Dan ini memberikan insight kepada saya bahwa wow, ternyata bahwa Indonesia itu lansianya sudah marak LGBTQ itu bukan omong kosong, hanya kita nggak punya data. Hal itu karena merupakan topik yang sangat tabu di kita dan tidak ada pembahasan yang detail tentang hal tersebut. Terima kasih Pak Agustinus, mohon sarannya Pak. Saya sayang sekali kalau hasil meskipun hanya 1 gitu Pak, in-depth interview karena cukup panjang 3 jam saya melakukan in-depth interview itu dan banyak hal-hal yang membuat saya surprise ya, kejadian-kejadian di sekitar kita yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Terima kasih Pak Agustinus. Nah, terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Sinta. Apa yang disampaikan Ibu sesungguhnya berkaitan dengan sample size. Ya, memang kalau kita membaca buku-buku penelitian kualitatif yang dalam bahasa Inggris, ya, ukuran sampelnya bervariasi. Ada yang mengatakan kalau etnografi 12, yang mengatakan 6, fenomenologi 14, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 60 orang kalau wawancara kuali. Ada juga yang mengatakan 1 sampai 41 atau lebih ya. Nah, sesungguhnya kita jangan bingung kalau ada ukuran-ukuran sampel seperti itu karena itu berdasarkan penelitian mereka, berdasarkan pengalaman. Nah, bayangkan tadi yang saya sampaikan di 500 kota penelitian kualitatif ya. Lalu ada juga disertasi yang banyak sekali data studi kualitatif tapi ratusan yang terlibat. Jadi kalau
kita hanya menggunakan N1 ya, satu sampel, itu biasanya perkembangan penelitian tahun 80-an. Ada perdebatan di sana. Nah, N1 biasanya ethnographic case study itu oke, ya. Tapi saran saya kalau menggunakan in vivo ya, tentukan pastikan sampelnya ya cukup lah. Ya, jangan ada itu ya. Memang nggak ada ukuran berapa minimum ya. Tetapi memang prinsipnya ada dua. Ya. Jadi saturasi data dan juga theoretical sampling. Jadi saturasi data itu ya dijelaskan bahwa kita tidak lagi melakukan wawancara mendalam untuk FGD jika saturasi data yang terpenuhi. Artinya tidak ada lagi tema baru, subtema baru, kategori baru yang dihasilkan ya dari adanya penambahan informan. Ya. Jadi kalau theoretical sampling itu sama. Ya, jadi penting sekali. Dalam bahasa Indonesia memang ada istilah rasa bahasanya kurang baik menurut saya. Ya. Ada data jenuh gitu ya. Data jenuh, seakan-akan jenuh. Tapi itu sebenarnya saturasi data. Ya. Saya membimbing beberapa mahasiswa yang kualitatif, ya, tergantung teori yang digunakan. Misalnya yang tadi di Malaysia itu karena dia menggunakan teori pentahelix, ya, dalam konteks community based tourism, itu artinya dia pastikan di setting penelitian. Kalau misalnya di NTT atau dia di Sumatera Barat, kebetulan penelitiannya di Padang, ya. Pentahelix itu artinya dia akan melakukan wawancara terhadap setiap stakeholder. Nah, yang penting kalau ada 5 kategori stakeholders, di 5. Lalu kalau dirasa belum cukup, itu selalu. Jadi biasanya memang untuk kalau kualitatif murni. Nah, saran saya kita pastikan melakukan wawancara berdasarkan site penelitiannya. Contoh misalnya meneliti, dan ini sudah dilakukan, meneliti tentang kewirausahaan perempuan di Riau. Ini S1, masa bimbingan saya S1 di BINUS. Ya, dia harus bisa petakan ada berapa sih pemimpin perempuan yang ada di Riau. Pemimpin dalam konteks ini pengusaha perempuan. Sama juga kalau di Indonesia, ya, saya bantu Profesor Marian dari New York, St. John University, sudah menulis bukunya tentang kewirausahaan perempuan di Asia dan di Indonesia. Ya, dia hanya wawancara, ya. Saya tidak ikuti apakah, maksud saya lupa, tapi waktu itu kalau tidak salah, ya, dia wawancara Ibu Martha Tilar. Saya perkenalkan dengan Ibu Menteri Yohana, ya, waktu itu dia Menteri Pemberdayaan Perempuan. Saya perkenalkan ke Ibu Menteri untuk bisa melakukan. Nah, kalau hanya meneliti satu saja misalnya Ibu Martha Tilar saja, apakah itu sudah mewakili misalnya di Indonesia? Apakah seberapa spesial ini? Tetapi menurut saya paling tidak, ya, kalau misalnya di Indonesia coba diidentifikasi, ya, lagi-lagi tergantung tujuan penelitiannya. Apakah ya entrepreneur perempuan itu di industri mana, itu yang bisa. Ya Bu ya, kalau pakai in vivo sedapat mungkin Bu, ya, ya sampelnya banyak. Bila perlu organisasinya, ya, misalnya banyak gitu ya. Kalau unit of analysisnya perguruan tinggi negeri badan hukum, kan ada 14 di Indonesia misalnya, ya minimal lah 14, ya pimpinan tertingginya 14 mewakili. Jadi artinya perguruan tinggi negeri badan hukum ini bisa karakteristiknya nanti bisa berbeda-beda. Atau misalnya kita meneliti kuliner di Jabodetabek, ya paling tidak ada 6 minimal. Tetapi memang kembali ke saturasi data. Ya, saran saya janganlah pakai N1 karena itu tren tahun 80-an.
tahun 90-an 2000-an itu studi-studi kualitatif yang disebut dengan constant comparative analysis itu sudah melibatkan banyak sekali responden informan. Bila perlu data-data demografisnya juga ya perlu. Nah, karena ini ini prosesnya panjang, tapi yang dimaksudkan dengan cross case analysis tadi, nah, ini ada beberapa proses. Misalnya kalau hanya thematic analysis saja, sikap masyarakat di Amerika terkait suatu pembangunan real estate di sana ini paling banyak yang negatif, kan? Nah, kalau kita nanti diskusi tentang kualitatif, riset kualitatif yang kredibel itu tidak boleh hanya deskriptif, tidak boleh hanya tematik seperti ini, tetapi harus sampai pada penjelasan yang lebih detail. Misalnya, siapa yang negatif? Apakah yang usia muda atau yang usia lanjut misalnya? Nah, kita bisa klik kanan, ini saya ya, coding, lalu kita bisa lihat, oke, maaf ya salah tadi, klik kanan, ya visualize, hierarchy by attribute value, oke, lalu kita pilih person ya. Ini kita sudah kategorikan sebelumnya, ya age group. Oke, wah ini selalu ya jangan ditampilkan unassign. Oke, sini kita bisa lihat ya. Ini ungkapan-ungkapan ya paling banyak yang usia 50 sampai 59. Ya, sedikit yang dari 30-39. Kalau kita double klik, kita bisa temukan bagaimana hasil ya, bagaimana ungkapan-ungkapannya ya, kita bisa copy ya, copy paste saja, copy ini ungkapan-ungkapan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang negatif berdasarkan usia ini seperti ini. Oke. Ya Bu ya, mungkin Ibu di keperawatannya luar biasa. Iya, cuman sulit Pak Agustinus mencari responden yang bersedia diwawancara. Ya. Pasti. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Aduh, belum suara nih. Baik Bu Sinta, terima kasih. Semoga lancar ya Bu ya untuk proyek-proyek di depannya. Baik, selanjutnya siap. Saya izin bertanya. Ini ada yang bertanya lagi Pak di Mentimeter. Nah, boleh dijawab nggak Pak ini? Apakah bisa penelitian RRD gitu ya, R&D menggunakan mixed method? Kemudian mixed method apa yang sesuai untuk penelitian R&D, Research and Development? Boleh Pak Agus, bagaimana Pak? Baik. Ya, terima kasih. Ini ya. Pertanyaannya sangat bagus terkait dengan R&D, Research and Development. Ini sudah masuk pada applied research, ya, penelitian terapan, dan ada beberapa studi. Ada satu studi yang pernah saya lakukan dengan R&D, karena memang untuk pengembangan produk ya sampai pada tahapan-tahapan komersialisasi. Nah, dalam konteks R&D ini atau dalam konteks apa saja, ya, kita bisa mengumpulkan data kuanti dan kuali. Kan ada perkembangan ya, ada tahapan risetnya. Nah, kita bisa menggunakan kalau baca buku R&D yang bagus yang ada mixed methods-nya itu Brown atau Brownies. Jadi dia cukup detail bagaimana penggunaan penelitian mixed methods untuk konteks R&D. Ya, misalnya sebelum uji coba ya prototipenya sudah terbentuk, di wawancara bagaimana efektivitas penggunaannya, bisa pada tahun sebelum itu. Tapi saya sendiri belum pernah ya menggunakan penelitian R&D untuk publikasi ya. Karena itu harus bisa sampai pada uji coba ya. Uji coba biasanya Bapak Ibu yang riset di aplikasi itu biasa sampai pada tahapan-tahapan itu disampaikan. Itu ya Bu, saya maaf tidak bisa menjawabnya dengan ini ya. Baik, siap Pak Agus. Oke, ini ada yang chat ke Japri di Zoom saya nih.
Oke, Kang Raffi, oke, ada ini jangan online mulu dong, yang offline. Aduh, Bapak Ibu semuanya, siap. Jadi habis juga nih, siap-siap nanti bakal ada offline-nya juga tentunya ya, pasti. Tapi Pak Nunu, emang ada yang offline-nya Pak dalam waktu dekat Pak? Ada yang nanya aja nih offline-offline. Nah, ada Kang, kebetulan. Oh, ada Pak. Oh iya, mangga Pak. Oke. Program offline izin menyampaikan juga ya Kang Raffi nih. Tapi ini bukan Boleh, jualan Pak. nih Bapak Ibu. Ya, menjawab Kita pertanyaan nih. betul, hanya memberikan informasi aja buat Bapak Ibu takutnya membutuhkan. Oh ya Mel, sambil disiapin ya apa namanya untuk pemenang-pemenang ada yang dapetin tiket gratis atau door prize. Nah ini saya cepet aja ya Bapak Ibu semua, sedikit aja sharing. Beda kelakuan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau lagi di Zoom nih kita. Mama biasanya kalau lagi Zoom malah mikirin cuciannya udah beres belum, sarapan besok pagi gimana, beres pagi gimana, ngelonin anak gimana. Kalau Zoomnya di malam hari itu sambil ada laptopnya, sambil bikin adonan dan lain-lain lah gitu ya. Nah bedanya sama bapak-bapak ya, paling pusing kalau lihat tulisannya kekecilan, sama bingung kalau gaptek dan gengsi minta bantuan ke anaknya biasanya. So ya Daddy, coba kesini benerin HP papa dong gitu kan. Nah, apalagi kalau udah Zoom. Jadi ya, banyak tuh pengalaman risetnya Bapak Ibu semua. Apapun metodenya, kuanti, kuali, atau mixed methods, sangat tergantung pada masalah penelitiannya. Nah, memang masalah yang paling dasar dalam melakukan penelitian itu menemukan masalah penelitiannya. Ya, menemukan apakah dengan teori driven problem, research based problem, practical based problem. Nah, tetapi apapun tantangan itu, mungkin yang paling penting buat kita adalah peneliti itu berarti menulis. Nah, jadi saya kira kalau ada yang mengatakan peneliti tetapi tidak pernah menulis, tetapi penting ya dalam arti research means writing. Ya, semoga semuanya sukses. Semoga yang sedang ambil S3 tadi ya, Ibu Maria atau Bapak Ibu yang lain, sukses studinya, lancar ya, 2,5 tahun, 3 tahun ambil doktor, 4 tahun kalau bisa. Dan semoga Bapak Ibu yang menyelenggarakan ini, Pak Dedi, teman-teman sehat selalu di Bandung. Ya, sukses terus acaranya. Sekali lagi ya, mohon maaf ini lahir batin kalau ada yang kurang berkenan, ada kata-kata salah. Ya, harap bisa bertemu suatu saat di Jakarta atau di tempat lain. Ya, selamat malam. Selamat malam.